Ya, selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ke presentasi top tier artikel yang kali ini akan diisi oleh teman kita Yuli. Silakan Yuli untuk dimulai saja langsung presentasinya. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Nah, sore kali ini saya akan mempresentasikan salah satu paper dari Journal of Business Research yang masuk Q1. Nah, di sini judulnya Are Narcissistic CEOs More Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committee. Jadi intinya di sini nanti akan menjelaskan terkait analisis terkait CEO yang narsis terhadap tax agresif yang dilakukan di perusahaannya. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menganalisis, untuk mengetahui efek dari CEO atau Chief Executive Officer yang narsis, apakah dia memiliki kecenderungan untuk melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak di perusahaan yang dia pimpin gitu. Nah, selain itu penelitian ini tuh juga menguji efek moderasi dari dua pengukuran atau dua karakteristik dari audit komite, yaitu berupa size dan gender terhadap hubungan antara CEO yang narsis tadi dan tax avoidance. Nah, di sini paper ini menggunakan sampel di perusahaan yang terdaftar di Spanish gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan 1.303 perusahaan dari tahun 2008 sampai 2017. Maaf, saya 1.303 sampel dari 2008 sampai 2017. Nah, uh, motivasi dari penelitian ini itu dimotivasi oleh adanya kesenjangan dari penelitian-penelitian terdahulu tentang yang terkait dengan narcissism gitu. Nah, kalau penelitian terdahulu itu cenderung untuk meneliti hubungan langsung antara CEO yang narsis dengan hasil perusahaan atau kinerja perusahaan misal itu tanpa menganalisis mekanisme yang memoderasinya gitu. Nah, padahal kayak studi tentang tata kelola itu juga telah membuktikan peran mekanisme internal untuk mencegah perilaku CEO yang dapat merusak kepentingan pemegang saham. Jadi makanya penelitian ini tuh muncul untuk memenuhi gap dari penelitian terdahulu gitu. Kalau misalnya penelitian terdahulu itu menganalisis hubungan langsung antara CEO yang narsis terhadap uh, outcomes gitu. Nah, di penelitian ini tuh ditambahkan atau lebih dalam lagi diteliti tentang efek moderasi dari karakteristik audit komite berupa size dan gender gitu, diversitas gender seperti itu. Nah, berdasarkan teori upper echelon itu menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian itu dapat mempengaruhi keputusan terkait perusahaan dan organisasi adalah sebuah cerminan dari prioritas dan nilai eksekutif dari para pemimpin tersebut. Nah, narsisisme ini mengacu pada kebutuhan seseorang akan perhatian, kekaguman, dan ekspresi publik atas approval dari orang lain gitu. Jadi CEO yang narsis itu mengharapkan approval dari orang lain. Nah, CEO yang narsis itu menunjukkan kepercayaan diri dan kekaguman yang terlalu berlebihan. Nah, kurangnya empati dan kebutuhan yang kuat akan gengsi dan kekuasaan. CEO narsisistik dapat secara khusus mempengaruhi angka-angka yang ada di akuntansi dan keuangan karena si CEO narsis ini itu merupakan salah satu komponen yang maksudnya angka akuntansi itu merupakan salah satu komponen yang dapat dengan mudah itu dimanipulasi seperti itu. Nah, penelitian sebelumnya itu juga menyimpulkan bahwa tingkat narsisisme yang tinggi itu terkait dengan manajemen laba, lalu ada kecenderungan untuk mengambil resiko dan penipuan di perusahaan. Oke, nah penelitian ini tuh mengeksplorasi pengaruh CEO yang narsis tersebut terhadap penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak itu dapat dipahami sebagai praktik yang meringankan beban pajak dan meningkatkan arus kas dalam jangka pendek. Dan ini didefinisikan sebagai serangkaian strategi perencanaan pajak tertutup yang mencakup segala sesuatu yang mengurangi pajak atas pendapatan akuntansi sebelum pajak perusahaan. Nah, CEO yang narsis itu mungkin menerapkan kebijakan pajak yang untuk mencapai ambisi pribadi seperti pendapatan akuntansi yang lebih besar, keagungan diri, dan remunerasi CEO yang lebih tinggi seperti itu. Nah, CEO yang narsis juga mungkin memiliki insentif untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan dan mereka dapat menyesuaikan angka-angka yang ada di laporan
angka-angka yang ada di laporan agar sesuai dengan harapan mereka. Nah, penghindaran pajak ini dapat digunakan oleh CEO narsis itu sebagai salah satu alat di perusahaan untuk mencapai tujuan laba dengan mengurangi beban pajak tersebut. Nah, kontribusi dari penelitian ini tuh ada 3. Yang pertama, penelitian ini tuh berkontribusi dengan menyelidiki relevansi fitur CEO individu pada strategi pajak perusahaan. Yang kedua, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang melaporkan bahwa dampak yang dimiliki CEO terkait dengan konteks dan bercampur dengan aspek yang dicampurkan dengan aspek tata kelola. Nah, penelitian ini tuh menjadi penelitian pertama yang meneliti efektivitas komite audit dalam membatasi penghindaran pajak oleh CEO yang narsis. Lalu yang ketiga, penelitian itu juga mendukung literatur terkait dengan keragaman gender. Nah, hipotesis di penelitian ini tuh ada 3. Yang pertama, narsisisme CEO atau CEO narsis itu dapat meningkatkan penghindaran pajak. Yang kedua, efek penghindaran pajak dari narsisisme CEO itu berkurang dengan komite audit yang lebih besar. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga, efek penghindaran pajak dari narsisisme CEO berkurang dalam komite audit yang beragam gender. Nah, langsung kita masuk ke papernya ya. Di sini langsung akan dibahas terkait dengan pengukuran-pengukurannya ya. Oke. Oke, nah ini ada di tabel 2 itu tentang variabel definisi variabelnya. Nah, di mana di sini itu variabel dependen ya, maaf, variabel dependennya itu kan berupa tax avoidance atau tax agresif. Nah, itu diukur dengan ITR gitu. Effective tax rate yang dikalkulasikan yang diukur sebagai rasio total income tax expense terhadap pre-tax books income. Itu. Nah, penelitian ini itu juga menggunakan dependent cash ETR atau cash effective tax rate sebagai alternatif lain pengukuran tax avoidance. Nah, cash ETR ini digunakan sebagai robust nanti setelah main analysis itu nanti di robustnya penelitian ini tuh menggunakan mengganti dependennya menjadi cash ETR gitu sebagai salah satu alternatif pengukuran dari tax agresif seperti itu. Nah, untuk variabel independennya itu menggunakan CEO narcissism, di mana CEO narcissism ini diukur menggunakan rata-rata nilai standar dari beberapa dimensi, seperti keunggulan foto CEO dalam laporan tahunan, keunggulan CEO dalam siaran pers perusahaan, terus remunerasi CEO, dan yang terakhir itu penghargaan, pengakuan yang diterima oleh CEO atau CEO Awards. Nah, ini, oke. Lalu penelitian itu juga menggunakan peran moderasi dari karakteristik audit komite berupa audit komite size dan audit komite gender diversity gitu. Nah, kalau audit komite size itu diukur dengan menggunakan jumlah dari board member ya dibagi dengan jumlah board size. Maaf, yang audit komite size itu jumlah dari board member in this committee. Jadi yang ada di komite audit dibagi dengan jumlah dari board size-nya gitu. Lalu kalau audit komite diversity-nya, gender diversity-nya itu diukur dengan menggunakan Blau Index gitu, di mana range-nya itu antara 0 sampai 0,5 gitu. Lalu penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol seperti leverage, ROA, terus on-com, board size, CO duality, firm size, CEO age, dan audit commitment. Oke, nah di sini ada 3 model penelitian, di mana yang pertama ini model untuk hipotesis pertama, yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dari CEO yang narsis terhadap tax avoidance. Lalu model yang kedua itu untuk menganalisis peran moderasi dari audit committee size dalam hubungan CEO narcissism terhadap tax avoidance gitu. Lalu yang model ketiga itu untuk menganalisis audit komite gender diversity dalam hubungan CEO narcissism terhadap tax avoidance seperti itu. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode generalized method of movement atau GMM. Oke. Nah, masuk ke hasil penelitian.
Di tabel 5, maaf, penelitian ini tuh sama seperti penelitian lainnya yang menyajikan statistik deskriptif dan Pearson correlation. Ini. Nah, untuk tabel kelima ini menunjukkan hasil dari generalized method of moments dari model yang pertama sampai yang ketiga. Gitu. Jadi ini merupakan mean analysis-nya. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian model yang pertama ditemukan bahwa CEO yang narsis atau CEO narsisism itu memiliki hubungan atau efek yang negatif terhadap tax avoidance gitu. Nah, di mana tax avoidance ini kan kebalikan gitu. Jadi semakin kalau misalkan semakin CEO tersebut itu narsis, maka akan semakin agresif dalam melakukan tax avoidance seperti itu. Lalu untuk model yang kedua ini untuk pengaruh moderasi dari audit committee size ini menunjukkan hasil bahwa terdapat dari dalam efek negatif dari CEO narsisism itu pada penghindaran pajak itu berkurang di perusahaan dengan komite audit yang lebih besar. Ini. Lalu untuk model yang ketiga menunjukkan hasil ini untuk peran moderasi dari gender diversity yang menunjukkan hasil bahwa dampak negatif CEO yang narsis itu pada penghindaran pajak itu berkurang di perusahaan dengan komite audit yang lebih beragam gendernya seperti itu. Lalu untuk robustness testnya, penelitian ini menggunakan case ETR sebagai salah satu alternatif untuk mengukur tax avoidance. Oke, nah penelitian ini tuh juga di robustness testnya ini, penelitian ini tuh juga menggunakan atau mentransformasikan variabel dari karakteristik audit komite yang sebelumnya size sama gender diversity itu variabel dummy gitu. Jadi menjadi variabel dummy dari audit komite size dan variabel dummy dari audit komite diversity, di mana keduanya ini akan bernilai 1 jika lebih dari nilai rata-rata. Nah, hasil robustness testnya ini menunjukkan hasil yang sama seperti main analysisnya, di mana CEO narsisism itu memiliki efek negatif terhadap tax avoidance, di mana semakin CEO tersebut narsis, maka kecenderungan untuk melakukan tax avoidance itu akan semakin tinggi. Nah, untuk yang model kedua, hasilnya juga sama, bahwa pengaruh negatif atau efek negatif dari CEO narsisism terhadap tax avoidance itu akan berkurang ketika perusahaan memiliki audit komite yang lebih besar gitu. Nah, untuk model yang ketiga juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa efek negatif dari CEO narsisism terhadap tax avoidance itu akan berkurang ketika komite audit memiliki gender diversifikasi yang lebih tinggi. Oke, sebagai kesimpulannya, hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa narsisisme CEO yang lebih besar menghasilkan peningkatan penghindaran pajak. Nah, hal ini sesuai dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa narsisisme dianggap sebagai sifat kepribadian yang mempengaruhi kecenderungan CEO untuk terlibat dalam perilaku yang dipertanyakan, seperti penghindaran pajak. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan komite audit yang lebih besar dan lebih seragam atau lebih beragam itu membatasi konsekuensi penghindaran pajak yang ditimbulkan oleh CEO yang narsis. Nah, efek yang dimiliki CEO narsis terhadap penghindaran pajak itu berkurang dengan adanya komite audit yang lebih besar. Karena komite audit yang lebih besar itu diharapkan mencakup anggota dengan beragam keahlian gitu. Jadi mereka akan melakukan pemantauan praktik keuangan itu yang lebih intens gitu. Dan selain itu, semakin heterogen komite audit, CEO itu dapat menjadi kurang agresif secara fiskal. Nah, selain itu, semakin besar kehadiran perempuan di komite audit, semakin sedikit penghindaran pajak yang ditemukan di perusahaan. Nah, hal ini sebagian itu disebabkan oleh fakta bahwa perempuan memiliki nilai moral yang lebih tinggi dan meningkatkan tingkat transparansi dewan. Itu. Sekian presentasi dari saya sore hari ini. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Aku mau tanya. Ya, langsung aja. Silakan, Fiona, mau tanya. Kan di sini tadi itu metodenya pakai GMM. Nah, itu bedanya sama ordinary least square yang biasanya kita lakukan itu mana ya? Oke, GMM. Oke,
Saya akan coba jawab nanti, mungkin Mas Fajar bisa menambahkan ya. Oke, kalau metode JMM ini, kalau untuk detail bagaimana caranya atau gimana itu saya kurang tahu gitu ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa JMM itu oke untuk untuk mengatasi adanya heteroskedastisitas, autokorelasi dan endogeneity itu menggunakan JMM gitu. Nah, sepertinya beberapa penelitian di jurnal-jurnal bagus juga menggunakan JMM sih. Tapi kayaknya sama aja. Untuk baca hasilnya juga sama sih. Kalau untuk detail bagaimana tekniknya saya kurang tahu ya. Nah, mungkin bedanya gitu ya. Bedanya itu saya tadi barusan sadar juga kalau kalau misalkan biasanya kan ordinary least square itu kan langsung ini ya, langsung independen, terus moderasi, langsung kontrol gitu ya kalau di tabel. Nah, ini ternyata variabel dependentnya itu ada di sini. Nah, ini saya juga kurang tahu kenapa kok ada di sini. Itu sih mungkin Mas Fajar atau Nadia bisa menambahkan. Oke, iya, sama Yul, aku juga belum tahu terkait generalized method of moment. Tapi tadi tabelnya bedanya di mananya, Yul? Tadi bedanya itu aku baru paham bedanya ada di sini. Kalau misalkan biasanya di bagian atas itu kan langsung ya langsung independen ya kan, langsung independen si narcissism baru moderasi baru kontrol. Nah, di sini tuh enggak, ini tuh ITR ini kan sebagai dependent, tapi dia justru kok ada di sini. Biasanya kan ITR tuh letaknya di atas gini kan. Biasanya gitu. Oh, I see. Oke. Nah, ini kok dia ada ini. Nah, ini hubungannya sama apa? Masa hubungannya sama dirinya sendiri gitu ya mungkin ya. Mbak izin masuk boleh? Iya, boleh-boleh. Itu kalau aku lihat di tadi apa model regresinya, emang ada independen yang ITR. Nah, itu kalau dilihat kayaknya kan ITR-nya itu leg ITR ya, bukan ITR. Nih, Oh jadi iya, itu betul. kayaknya bener-bener emang apa ya, jadi independen sih di sini. Dependennya tetap yang di atas. Kalau lihat dari model regresinya ya, yang itu loh model empiris itu loh. Gitu sih nangkepku. Iya sih, Makasih. tiba-tiba ada ini ya, ada lag ITR ini ya. Iya, coba ke atas, Mbak, yang model regresi itu loh. Iya, aku baru ingat di Nah, mode regresi nah ini itu. ya. Itu. Kayak itu lag gitu sih. Iya sih, tiba ada ini. Mungkin ini salah satu metode, maksudnya salah satu caranya dari GMM ini untuk mengatasi ini tadi ya, heteroskedastisitas, autokorelasi sama endogeneity gitu kali ya. Jadi dia kayak Mungkin. membandingkan ke ITR yang tahun sebelumnya gitu. Apa itu pakai gitu tuh berarti nggak usah asumsi klasik gitu, tuh, Mbak? Apa beda ya sama kasus asumsi klasik gitu? Aku Kayaknya jadi ini kayak jadi penasaran. satu gitu nggak sih? Iya, Kayak makanya. jadi satu gitu nggak sih? Jadi dia Heeh. menguji eh, apa, OLS-nya juga menguji untuk asumsi klasiknya. Jadi kayak iya, iya nggak sih? Soalnya di sini dia Bayul, nge-state ya, sorry ini. Kan ini aku lihat ada instrumental variable can solve the endogeneity problem ya. Ini sih aku tadi nggak memperhatikan atau aku emang nggak lihat instrumennya tadi. Sorry. Instrumennya di sini apa ya, Mbak? nggak ada. Mungkin itu tadi ya, mungkin yang ITR itu. ITR. ITR tahun sebelumnya itu. Itu menjadi instrumen. Kalau Jadi dijelasin kalau secara ada spesifik. instrumen itu berarti yang ini kan ya, apa namanya second stage itu. Biasanya tuh dipakai di second stage kan ya. First stage nggak sih yang instrumen itu? Iya, instrumen. Karena kan kalau misalnya setauku ya, kalau ini kan penelitian tentang GCG ya. Ini kan juga udah di disclose itu yang kayak board compensation, terus kayak abis itu dia ngomong CEO, terus dia ngomong apa audit komite ya. Nah itu tuh biasanya itu nanti seringnya tuh ada endogeneity issue. Soalnya aku dulu gitu sih. Jadi kayak aku waktu masukin artikel itu dia jelasin kalau emang corporate governance itu tuh sangat dekat gitu loh sama yang namanya itu endogeneity kan. Karena dia ngelihatnya kan GCG kan kita nggak ngelihat semuanya. Saya CEO gitu sama ke mana? Ini ke teks ya Mbak ya. Nah bisa aja itu emang mungkin bukan hanya dari CEO-nya kayak gitu. Bisa aja mungkin dari kan karena GCG kan konsepnya besar kan, mulai atas sampai bawah ya.
Terus mulai dari yang background sampai struktur itu kan juga sebenarnya mempengaruhi GCG. Nah, di situ makanya biasanya itu dia pasti minta apa namanya additional analysis tentang ini sih, tentang apa namanya endogeneity tadi. Nah, mungkin kalau aku nggak tahu ya ini ya, maksudnya ini bentuk regresinya itu bagaimana dia itu bisa membuat, maksudnya aku juga nggak yang, kita kayaknya belum ada yang pakai ini ya di set kita gitu. Nah, jadinya mungkin apa namanya, kalau bukan saran sih, aku juga bukan bisa ngasih saran, cuman kayak alangkah lebih baik itu kalau misalnya ini mungkin pakai double stage gitu, second stage gitu, atau enggak PSM atau jam sih menurutku ya. Kayak Hackman. Untuk yang ini iya, soalnya kan ini soalnya ya cocok ini, soalnya dia GCG-nya kan dia dua variabel GCG kan ya, CEO background atau yang dikatakan narsis tadi, sama yang apa audit komite ya, audit komite ya bener ya, ya kan itu kan Iya betul. dua komponen corporate governance gitu. Jadi alangkah lebih baiknya tuh untuk melihat apa ya, adanya endogeneity itu ya pakai ini sih, pakai Hackman mungkin. Tapi nggak tahu kalau misalnya regresi ini udah bisa mengakomodasi itu sih ya nggak apa-apa. Cuman aku juga nggak belum seberapa. Iya, kayaknya JMM ini kayak jadi salah satu metode yang dia tuh sudah mencakup semuanya gitu nggak sih kalau ya? Mungkin ya. Tapi ini Tapi berarti dia kita juga menarik ya. mengatasi endogeneity juga. Berarti dia maksudnya Menarik untuk powerful ya dipelajari ya. sebenarnya. Iya. Coba lihat regresi Iya sih, mana beberapa ini ya. paper top tier juga ini sih, juga pakai JMM sih. Iya sih, aku juga Hasil regresinya juga sebenarnya pernah sama. lihat. Tapi dia bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa langsung kayak datamu oke gitu kan ibaratnya ya sebenarnya. Iya, betul. ETR, berarti ETR di sini sebagai instrumen, bener kan? ETR apa sih Mbak? Sorry. ETR tax avoidance, salah satu proxy kan ada ETR sama cash. Mbak, terus aku mau tanya, di artikel ini di state nggak Mbak kalau dia juga melakukan winsorizing? Nggak ada sih. Nah, Dia jadi ngambil aku kan datanya dari mana? Kenapa sih? Oh, sorry, kamu lanjutin nih, sorry via. Jadi aku waktu kelas itu kan katanya salah satu dosen itu winsorizing itu adalah salah satu cara untuk memanipulasi data. Nah, sebenarnya winsorizing itu wajib atau enggak sih, Mbak? Kalau di status tahu wajib ya. Sebenarnya Winsorizing ada argumennya sih, ada argumennya kalau nggak salah. Ada argumennya. Jadi winsorizing itu gampangannya kayak teknik manipulasi data tapi yang masih legal gitu, bukan yang secara apa ya, yang secara terang-terangan kita mengubah, misal yang harusnya nilainya 2 menjadi 1 tanpa alasan gitu, enggak gitu. Jadi kan winsorizing kan juga dia mengubah semuanya kan. Jadi datanya itu hanya dikonversi hanya dimampatkan gitu sih kalau yang aku paham gitu, karena kan data yang kita ambil kan biasanya kan ada outliernya gitu kan. Nah, winsorizing itu bisa jadi salah satu cara untuk mengatasi itu. Jadi kayak datanya itu hanya dikonversi, jadi dikonvert gitu sih. Kalau yang aku paham. ya, Jadi itu aku kayak bantu masih jawab cara yang juga masih nih. legal. Heeh. Iya nggak sih? Iya benar sih. Kalau winsorizing itu kan sebenarnya, bentar kita tadi mulai dulu dari kata-kata manipulasi ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngelihat dari berita, dari apa yang kita tahu pakai bahasa Indonesia itu manipulasi itu ininya sebenarnya apa? Kata-katanya negatif sekali ya. Manipulasi data itu kan seakan-akan kayak merubah data yang ada menjadi nggak ada gitu kan. 1 jadi 0 atau misalnya sebaliknya kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh manipulasi itu yang sebenar-benarnya adalah kalau misalnya orang luar atau kita pakai bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang buruk sama sekali. Definisi manipulasi itu adalah bagaimana data itu tuh bisa diproyeksikan, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi dia itu bukan definisi untuk merubah, enggak. Misalnya kalau aku tuh kan pernah belajar sedikit tentang big data ya, kurang lebihnya itu dari big data itu kan misalnya dari TV atau dari internet, itu tuh data tuh perlu dimanipulasi atau nama lainnya itu sebenarnya diolah sih. Jadi diproyeksikan, diolah menjadi sesuatu yang berguna. Itu namanya manipulasi.
Nah, kalau misalnya yang dimasukin sama dosennya Vio tadi itu manipulasi, ini aku juga nggak tahu ya manipulasi seperti apa ya. Cuman kalau Vinsorize itu kan bener kata Mbak Nadia sampai ya, Mbak Yuli tadi yang terkait outlier gitu kan. Misal tuh adalah dalam suatu perusahaan itu size-nya katakan dalam suatu perusahaan itu dia CEO-nya punya 15 gitu. Nah, apakah kita kira-kira CEO yang sampai 15 itu tuh nanti kan kalau misalnya ada orang ada gara-gara satu tiker dia CEO sampai 15 padahal normalnya itu CEO itu mungkin 5 sampai 6 ya rata-ratanya. Terus ada yang 15. Nah, ini kan akan membawa dari total maksimalnya kan sangat jauh kan ya, 15. Jadi titik-titiknya itu kalau kita pakai dia apa sih namanya ya? Yang kalau misalnya ada garis X sama Y itu kan misalnya ada titik-titik gitu ya. Nah, itu kan kalau ada 15 itu kan jadinya kayak sangat ke kanan gitu kan atau sangat ke atas gitu kan. Jadi datanya itu sangat aneh gitu. Makanya kalau dengan Winsorize yang outlier atau yang 15 itu tadi itu bisa dihapus karena emang datanya itu terlalu unik ibaratnya kan kayak gitu ya. Terlalu unik untuk diteliti. Sedangkan kan kalau misalnya kita pakai regresi itu kan sebenarnya untuk memprediksi gimana hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi saya kalau pakai Winsorize itu sah-sah aja sih boleh. Kalau setauku ya itu juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Penelitian-penelitian yang bagus juga kadang mereka pakai Winsorize juga kok. Tapi juga Tapi nggak disebutin gitu ya? ada yang disebutin sih Mbak. Tapi kalau aku tuh ngeliat tuh di penelitian Amerika itu kan mereka biasanya langganannya itu bukan pakai Osiris ya. Jadi apa ya ada yang namanya Compustat gitu. Itu tuh rata-rata mungkin datanya udah bagus ya. Aku juga nggak tahu nih. Atau sudah di rapi-rapihin sebagaimana caranya gitu mungkin datanya jadi bagus dan biasanya dia nggak disclose sih kayak gitu kan. Kalau Winsorize kan kadang misalnya ada error kan misalnya kita ngetik error gitu kan juga dengan Winsorize itu bisa membantu kita itu yang error itu jadi bisa ke drop gitu loh secara legal ya kurang lebih gitu itu sih menurutku. Betul banget. Thank you, Aci. Siap. Thank you, Mas Aci dan Mbak Yuli. Halo Mbak, izin masuk. Oke, silakan. Kalau tadi Mbak Vio dengan Mas Aji bahas masalah teknik analisisnya ya. Kalau aku sih mau ke landasan teorinya mungkin, jadi teori yang digunakan. Kalau dilihat kan dari pembahasan tadi mengenai gender itu dikatakan bahwa wanita itu memiliki nilai moral yang lebih baik daripada laki-laki. Tapi kenapa dalam penelitian itu masih menggunakan teori upper echelon, padahal di upper echelon itu nggak membahas masalah moralitas individu seseorang. Kalau menurut Mbak Mas di sini, apakah perlu adanya penambahan teori yang bisa membahas masalah moralitas individu tadi, atau cukup hanya di upper echelon teori saja? Gitu. Terima kasih. Jadi kalau yang tadi penelitiannya pakai upper echelon itu karena memang upper echelon itu kan menunjukkan bahwa si karakteristik pribadi dari si seorang CEO itu bisa mempengaruhi outcomes dari perusahaan tersebut atau kinerjanya gitu kan ya, atau strategi-strategi yang diambil atau keputusan yang diambil. Nah, kalau misalkan tadi ada terkait moral si audit komite wanita lebih dianggap bermoral gitu ya daripada kalau misalnya ditanya itu perlu untuk teori tambahan, kayaknya mungkin enggak sih. Kalau menurutku pribadi mungkin enggak, karena yang aku tahu, kalau misalkan teori yang dibutuhkan di suatu paper itu ya, itu bisa menggunakan satu atau bahkan satu, jadi kayak grand teorinya aja. Kan kalau misalkan nih penelitian ini kita rinci gitu ya, kita bisa masukin, sebenarnya kita bisa masukin banyak banget teori gitu, ada banyak banget teori gitu kan. Cuman grand teorinya itu apa? Itu yang lebih penting untuk diungkapkan di paper ini gitu. Kalau misalkan tadi bahas tentang moralitasnya audit komite wanita itu hanya sebagai penjelasan tambahan sih, kayak discussion, kayak nambah diskusi aja di hasil penelitian ini gitu sih. Tapi grand teorinya tetap di upper echelon karena kan topik utama dari penelitian itu ada di si ownership system ke outcome-nya perusahaan gitu sih kalau menurut aku. Oke Mbak, terima kasih. Oke, Halo sama-sama. Mbak, aku mau tanya ya.
Lebih ke Ya, proxy yang tax agresif itu sih, Mbak. Tadi Mbaknya bilang itu bacanya itu terbalik. Nah, itu kenapa ya, Mbak? Aku masih belum paham sih cara bacanya apa tax agresif tadi. ya betul. Setuju. Ini perusahaan dengan kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah ini. Jadi perusahaan yang kalau dia high effective tax rate-nya atau ITR-nya tinggi itu dia less tax agresif. Jadi dia kayak kebalikan gitu loh. Jadi semakin tinggi ITR-nya itu tax agresifnya itu semakin rendah gitu. Makanya hubungannya kan kebalik. Nah, tadi kan hubungannya atau efeknya itu kan negatif. Makanya karena si high ITR itu menunjukkan kebalikan dari tax agresif gitu kan, menunjukkan arah yang berbeda. Makanya tadi hasilnya itu menceritakannya seolah-olah itu positif gitu. Makanya kan biasanya kalau kalau di data yang kita punya itu dikalikan min satu untuk memudahkan membacanya aja. Nah, itu perlu di state juga. Walah gitu ya. Iya, 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 paham, Mbak. Di Pantes metodologinya sih perlu di tadi state kayak juga. kok hasilnya negatif justru malah ini. Oh, ternyata kalau data kita tuh dikali min 1 ya? Kalau Oh ITR. iya, iya. Oke, 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 paham. Thank you, Mbak. Oke. Yang lain yang lain ada. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup. Aku tutup gitu ya. Iya, boleh ditutup Sepertinya ya mungkin Mbak Yuli. sepertinya yang lain Apa ada. tak tutup aja kali Mbak ya? Jadi nanti Ya Mas boleh, baca. boleh, boleh. Jadi Boleh. terima kasih untuk kawan-kawan, terima kasih untuk Mbak Yuli atas presentasi top tier kali ini ya. Ya ini udah kita sebenarnya lumayan sering ya ini membahas tentang CEO gitu ya, CEO background atau CEO. Ada yang kemarin tuh dulu yang paling pertama itu kalau nggak salah CEO apa ini ya artis selebriti itu ya. Ya kan Celebrity. ya kurang lebih kan ya hampir-hampir sama nggak sih. Terus ini sekarang kita bahas tentang CEO narsistik gitu. Mungkin apa namanya untuk itu sudah bagus sih kita. Jadi bahas untuk melengkapi penelitian CEO gitu ya. Jadi bisa lebih fokus gitu untuk apa penelitian untuk apa kawan-kawan untuk apa, ide di penelitian untuk yang akan datang seperti itu ya. Jadi makasih yang udah bertanya juga. Ini cukup banyak yang tadi yang bertanya ya. Mbak Yo juga bisa menjawab dengan baik. Terima kasih. Mungkin ini tadi ada Mbak Nadia sama Mas Fajar mungkin tadi agak sibuk ya. Jadi mungkin mereka mau keluar dulu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi terima kasih untuk semuanya. Meeting kali ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.